Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muslimir Ubaidillah. Di sini saya akan bahas terkait dengan teori dan analisis produksi. Pada bagian pertama, kami akan membahas terkait dengan atribut fisik dan nilai dalam yang terkandung dalam sebuah produk. Pada dasarnya, sebuah produk yang dihasilkan oleh seorang produsen akan dianggap berharga bukan semata-mata karena memiliki suatu atribut fisik, namun juga memiliki nilai atau value yang dipandang berharga oleh seorang konsumen. Atribut fisik yang melekat pada suatu barang itu misalkan bahan baku pembuatan, kualitas produk, bentuk dan desain produk. Atribut fisik yang melekat pada suatu barang digunakan oleh seorang konsumen untuk mempertimbangkan peran fungsionalnya dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. Namun di sisi lain, nilai yang terkandung dalam suatu produk juga digunakan oleh seorang konsumen untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya dalam memanfaatkan barang tersebut. Maka nilai yang terkandung dalam suatu barang tersebut menjadi sangat penting. Nilai-nilai yang dimaksud diantaranya yaitu citra dan merek produk, sejarah, reputasi produsen, dan lain sebagainya. Suatu barang yang memiliki atribut fisik yang sama belum tentu memiliki nilai yang sama, belum tentu memiliki suatu nilai yang sama dan memiliki harga yang sama karena perbedaan pada nilai tersebut. Oleh karena itu, atribut fisik suatu barang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat objektif karena dapat dipertimbangkan dengan matang. Sedangkan nilai suatu barang itu bersifat subjektif karena tergantung bagaimana sudut pandang seorang konsumen tersebut. Nah, agar lebih paham di sini kita akan berikan contoh dua atribut fisik dan nilai. Contoh pertama yaitu terdapat dua buah sepatu yang sama dalam hal ini memiliki atribut fisik yang sama, baik dari kualitas, bentuk atau desain, dan fungsinya. Namun, kedua produk tersebut memiliki perbedaan harga karena mereknya yang berbeda. Merek yang satu kurang populer dan merek yang kedua memiliki sangat populer di kalangan masyarakat. Sepatu dengan merek terkenal akan lebih cenderung lebih mahal daripada merek yang kurang populer meskipun kualitasnya sama, desainnya sama, dan fungsinya sama. Mengapa demikian? Karena sepatu yang memiliki merek lebih terkenal memiliki nilai merek yang lebih tinggi dan citra daripada produsen tersebut sangatlah baik di mata konsumen karena dipercaya oleh banyak orang. Nah, contoh yang kedua, seorang legenda sepak bola melakukan melelang sepatu sepak bolanya yang ia gunakan saat aktif menjadi seorang pemain sepak bola dengan harga yang sangat fantastis dan mahal. Meskipun sepatu dengan bentuk dan kualitas yang sama dapat didapatkan di toko sepatu terdekat. Mengapa sepatu seorang legenda sepak bola lebih mahal daripada sepatu pada umumnya meskipun memiliki kualitas dan bentuk yang sama? Karena sepatu seorang legenda sepak bola memiliki nilai historis atau nilai sejarah yang tidak didapatkan pada sepatu-sepatu umumnya. Yang mana dalam hal ini atribut fisiknya sama, namun nilai yang terkandung di dalamnya itu lebih unggul, lebih tinggi sepatu seorang legenda sepak bola sehingga membuat harganya jauh lebih tinggi juga. Nah, kaitannya dengan ekonomi Islam, atribut fisik ekonomi Islam dengan atribut fisik ekonomi konvensional pada dasarnya yaitu sama, yaitu memerhatikan kualitas barang, bahan baku pembuatan, fungsi, dan desain maupun bentuk. Namun yang membedakan adalah pada nilai yang terkandung. Nilai dalam ekonomi Islam harus mengandung nilai-nilai keislaman. Karena nilai-nilai keislaman pada suatu barang akan mengandung suatu keberkahan atau suatu berkah. Yang mana berkah merupakan elemen penting untuk mencapai masalah pada kegiatan produksi. Jika barang tersebut tidak
mencerminkan nilai-nilai keislaman tidak akan mengandung berkah, dan pada bank tersebut juga tidak akan mencapai maslahah, yang mana seorang produsen dan konsumen Islam harus mampu mencapai masalah maksimum. Nah, di sini terdapat rumus untuk mencapai masalah yang maksimum, yaitu QM atau barang yang memiliki masalah merupakan gabungan dari barang yang memiliki atribut fisik dan barang yang mengandung berkah. Nah, ini adalah contoh atribut fisik dan nilai dalam ekonomi Islam. Terdapat dua buah merek tenis dengan atribut fisik yang sama, dalam hal ini memiliki kualitas yang sama dan fungsi yang sama. Raket tenis pertama diproduksi oleh perusahaan A yang ternyata melakukan eksploitasi terhadap karyawannya, dan raket tenis yang kedua diproduksi oleh perusahaan B yang menghargai dan mampu mensejahterakan karyawannya. Dalam kaitannya dengan konsep Islam, perusahaan A telah mengingkari konsep tidak mengandung nilai-nilai keislaman dan justru bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, yaitu berbuat zalim kepada karyawannya. Sedangkan praktek tenis kedua mengandung nilai-nilai keislaman sehingga mengandung berkah di dalamnya, yang mana berkah adalah salah satu konsep atau salah satu elemen penting untuk mencapai suatu kemaslahatan. Jadi apabila kita menjadi seorang konsumen muslim, maka kita harus memilih raket tenis kedua yang diproduksi oleh perusahaan B jika ingin mencapai kemaslahatan maksimum dan tidak membeli atau memilih raket tenis pertama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.